Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam. Kita masih memperbincangkan kawan kita yang sedang viral ya, Putri Aryani. Dan menurut saya, mengapa Putri itu spesial? Dan ini tidak ada kaitannya dengan keterbatasan atau dia sebagai seorang tunanetra ya, tetapi memang ada beberapa kondisi yang menurut pendapat saya membuat Putri mencapai keberhasilannya pada saat ini. Yuk kita bahas di video ini. Oh ya, buat kamu yang mungkin baru masuk ke channel ini, saya Dimas, saya juga seseorang dengan disabilitas netra atau keterbatasan penglihatan, dan saat ini posisi saya ada di Adelaide City, South Australia, sedang menempuh studi Master of Education saya di University of Adelaide. Jadi selamat datang dan salam kenal ya. Dan kita mau bahas tadi mengenai mengapa Putri Aryani ini spesial, dan ini dari pendapat saya, dari seorang tunanetra juga yang tidak kenal atau tidak kenal langsung dengan Putri ya, tetapi menurut saya ada 3 kondisi sih yang membuat Putri ini memang spesial ya, dan bisa menjadi viral dan luar biasa seperti sekarang ini. Yang pertama, dia itu cerdas untuk memanfaatkan semua hal yang ada pada dirinya dan di lingkungannya. Ini dalam arti positif sekali ya, bukan manipulatif atau apa, tidak. Tetapi banyak orang-orang yang mendapatkan momentum, banyak orang-orang itu yang ada pada kondisi tertentu, tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya dengan optimal. Seperti ketika misalnya kita bisa bertemu dengan seorang yang memiliki pengaruh atau memiliki ya influence lah gitu ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu, dan Putri berhasil memanfaatkan itu semua. Mungkin orang akan melihat Putri itu sebagai oh dia sebagai seorang tunanetra bisa punya prestasi meskipun dia tunanetra. Nah pasti selalu ada kata-kata itu kan. Itu banyak banget tuh saya temuin di media-media, khususnya media Indonesia ya. Seorang penyanyi tunanetra bla 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 segala macam. Jadi kayak ya seperti di video saya sebelumnya ya, kalau belum nonton silakan. Mengapa saya berpendapat bahwa Putri itu dia bisa viral itu karena karyanya dia yang memang dan bakat yang luar biasa. Tetap bukan karena dia tunanetra, tapi memang dia punya kualitas. Balik itu tadi, mungkin orang memandang dia itu sebagai seorang tunanetra yang berprestasi. Lalu banyak yang akhirnya kayak saya nonton tuh ada beberapa diundang channel-channel influencer-influencer terkenal gitu ya. Tetapi dia cerdas gitu loh. Dia tidak mau dalam tanda kutip bereksploitasi, tetapi dia memanfaatkan itu untuk kepentingan dia juga, bagaimana dia bisa meningkatkan popularitas dan lain-lain gitu ya. Karena memang banyak orang-orang yang punya bakat, tetapi dia tidak bisa mengoptimalkannya. Pada akhirnya mungkin akan jadi terkenal atau dikenal sesekali, tetapi setelahnya selesai. Tapi saya yakin Putri dengan bakatnya luar biasa, tidak hanya bermodal dengan bakat, dan ini menjadi spesialnya Putri yang kedua. Yang kedua itu adalah dia itu sangat well organized dan well managed ya. Dia tuh well managed sekali gitu. Karena kalau misalnya saya baca-baca, dia udah lengkap banget, semua sosial medianya ada websitenya, mungkin ada manajemennya juga, orang tuanya luar biasa juga gitu untuk memanage dia dan bisa mengoptimalkan semua hal itu yang mungkin orang lihat sebagai sebuah kelemahan, tetapi menjadi salah satu cara untuk dia bisa masuk gitu ke situ ya. Bahkan bisa terakhir ketemu dengan presiden, terus sampai ke America's Got Talent gitu kan. Itu saya yakin ada pengaruh dia sebagai seorang tunanetra, tapi dia tidak terbatas oleh itu. Dia pintar memanfaatkan itu semua, dan saya juga punya keyakinan juga bahwa dia bisa eksis ya di dunia industri karena dia sudah menyiapkan environment dan juga supporting systemnya gitu. Kayak dia punya karya, lalu juga dia sudah mulai, bahkan sebelum viral di America's Got Talent, dia sudah punya karya-karya yang dikomersialisasi. Terus kalau yang saya ternyata dia, karena saya agak telat aja baru tahu kawan kita ini, tetapi dia sudah banyak masuk media dan lainnya, dan itu menurut saya itu keren gitu loh, dan ini patut dicontoh oleh siapapun itu, apalagi khusus buat teman-teman disabilitas ya, yang punya bakat, punya prestasi, dan harus ada supporting system seperti ini gitu loh, untuk ibaratnya itu ketika
kan orang tidak semuanya itu setiap hari itu mendapatkan limpahan keberuntungan ya. Ini bisa kita katakan keberuntungan, tetapi orang-orang sukses itu ada yang bisa memanfaatkan keberuntungan dengan persiapan gitu ya. Bahwa lucky person is apa ya? When quality meet preparation, atau kalau nggak salah gitu lah istilahnya. Jadi ketika dia ada kualitas tapi didukung juga dengan adanya persiapan. Nah, Putri ini sudah mempersiapkan itu semua gitu loh. Untuk dia tuh mungkin ke depan bisa eksis di dunia ini. Sudah, saya berharap banget. Maksudnya kalau misalnya seperti Putri ini, yang kawan kita yang sesama tunanetra juga, dengan semua bakatnya dan semua manajemen dan ini dia tidak bisa sukses, aduh bagaimana nasib teman-teman yang lain yang tidak seberuntung Putri ini gitu loh. Dan saya berharap banget Putri ini bisa sukses ke depannya agar bisa menjadi role model dan juga penyemangat lah, khususnya penyemangat untuk para orang tua ya, bahwa harus yakin bahwa tiap orang itu punya jalan rezekinya masing-masing. Kayak saya sekarang juga, mungkin orang tua saya nggak ada yang nyangka juga saya bisa kuliah di luar negeri gitu ya, dan banyak teman-teman saya lain juga yang mungkin menurut orang ya tunanetra ya paling berujung pada jadi tukang pijit aja gitu. Tetapi namanya jalan rezeki orang tuh nggak ada yang tahu, dan kita harus yakin bahwa Allah tuh sudah menyiapkan takdir untuk tiap hambanya gitu ya, dan harus yakin aja. Yang penting yang bisa kita lakukan adalah bukan sok-sokan memprediksi takdir, tetapi berusaha yang terbaik aja gitu. Nah, yang ketiga ini yang mungkin juga menjadi faktor utama adalah, kalau misalnya saya amati ya, saya dengarkan pembawaannya Putri itu seperti layaknya ya anak remaja pada umumnya gitu loh. Karena mungkin Putri ini kalau saya cek sekolahnya itu dia sempat di SLB pada saat SD, tetapi SMP, SMA ketika dia tuh bersolid apa ya, ibarat itu proses menemukan jati diri dia sebagai seorang remaja itu dia di sekolah umum, dan dia sudah sangat terbiasa sekali untuk berinteraksi dengan masyarakat umum, apalagi sejak usia 8 tahun sudah menang Indonesian Got Talent itu ya. Jadi pasti dia aksesnya ke masyarakat umum lebih luas ketimbang dia dengan sesama disabilitasnya. Dan hal ini adalah sebuah apa ya, keberuntungan yang mungkin tidak dirasakan oleh banyak teman-teman kita yang lain gitu, yang mungkin mereka dari keluarga yang kurang berada. Akhirnya ketika mereka mau sekolah, mereka akhirnya dimasukkan ke panti sosial gitu ya. Dan ini adalah hasil, bisa dikritisi hasil kebijakan masa lalu ya. Kalau sekarang trennya sudah agak berubah ke istilahnya itu community based rehabilitation. Kalau dulu tuh masih ya institutionalized based rehabilitation. Jadi masih itu dikumpulkan di panti-panti, ditaruh di asrama. Jadi mereka ya disegregasi, dipisahkan dengan lingkungannya dengan masyarakat, sehingga hanya bergaul dengan sesama tunanetra saja, disabilitas saja, sehingga tidak ada wawasan dan tidak ada akses bahwa dunia itu luas dan kita tuh harus survive di dunia ini gitu loh. Jadi ada parameter yang lain, tidak hanya teman saya ya sesama tunanetra dan begitu gitu aja, jadi tidak ada motivasi lah gitu. Tetapi Putri ini mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, dan itulah yang membuat dia spesial. Dan gimana menurut Bright People semua? Kalau ada komentar silakan kita omongin bersama. Dan tujuannya buat apa? Ini bukan buat mengkritisi siapa-siapa. Saya senang banget ada sosok seperti Putri Aryani yang bisa sukses, dan berharap dia bisa lama karirnya di dunia musik Indonesia dan juga internasional ya. Dan yang bisa jadi poin adalah untuk perbaikan kedepannya bagaimana gitu ya, untuk memperbaiki, bahwa untuk mendukung teman-teman kita yang lain yang mungkin tidak seberuntung Putri gitu ya. Dan di channel ini saya sering bikin konten juga soal pendidikan inklusif, tentang beasiswa, tentang teknologi aksesibel. Jadi kalau misalnya kamu mau mendukung channel ini, silakan di subscribe, juga klik like dan juga di share ya. Oke, thank you for watching and see ya.